Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Dwi Santoso dalam live sharing menulis. Ya, seperti biasa teman-teman, sebelum kita mulai pembahasan live untuk malam ini, saya berikan kesempatan ya teman-teman yang ingin menanyakan mengenai hal tentang dunia tulis menulis, apapun itu, teman-teman bisa untuk menanyakannya di kolom komentar gitu. Jadi nanti saya akan segera jawab sehingga ketika kita mulai untuk live ini kita sudah semua pertanyaan sudah saya jawab ya teman-teman ya. Akan tetapi kalau memang teman-teman belum ada hal yang ditanyakan, teman-teman bisa juga ya bertanya di tengah-tengah penjelasan saya. Apakah itu pertanyaannya terkait dengan topik yang sedang kita bahas ataupun hal yang lain terkait dengan dunia tulis menulis, itu nggak masalah teman-teman ya. Teman-teman kalau ada yang ditanyakan, terpikir angin tanyakan, langsung saja menanyakannya melalui kolom komentar gitu, dan nanti saya akan jawab. Untuk kemudian setelah selesai jawab pertanyaannya dan teman-teman sudah puas dengan jawaban tersebut, ya saya akan lanjutkan ke pembahasan berikutnya gitu. Nah, eh, selamat bergabung Kak Erin ya. Oke, ini baru mulai ya Kak ya. Jadi masih teman-teman yang ingin menanyakan mengenai segala hal terkait dengan dunia tulis menulis, bisa ditanyakan di kolom komentar. Jadi sebelum kita memulai pembahasan kali ini, kita bisa saya menjawab pertanyaan dulu teman-teman, dan jika jawabannya sudah memenuhi keinginan teman-teman, ya baru kita mulai ya teman-teman ya. Tapi kalau memang belum ada pertanyaan, ya kita bisa langsung mulai sih. Waktunya juga sudah cukup malam, jam 10 ya. Target saya mungkin sekitar jam 11 per 4 kita selesai ya. Nah, sehingga ya kita bisa istirahat. Besok kita mungkin sebagian dari kita beraktivitas yang cukup padat ya, sehingga mungkin istirahatnya tidak terlalu malam gitu, sehingga besok bisa beraktivitas dengan baik gitu. Nah, oke teman-teman, kalau memang belum ada pertanyaan, kita bisa mulai untuk membahas ya kali ini, pembahasan kali ini. Nanti tapi teman-teman jika ada yang tanyakan apapun mengenai dunia tulis menulis, jangan ragu ya untuk menanyakannya di kolom komentar ya, kapanpun nanti saya akan coba jawab, kemudian saya lanjutkan lagi penjelasannya gitu. Oke teman-teman, mungkin teman-teman ada yang kemarin sempat mengikuti live saya ya, kemarin hari Senin. Waktu itu saya membahas mengenai bagaimana membuat suatu karya fiksi yang menarik, baik itu novel ataupun juga cerita pendek, dari sebuah ide ataupun gagasan ataupun tema yang sederhana gitu. Jadi ya tema-tema sederhana seperti persahabatan, seperti cinta, kemudian seperti petualangan, seperti perkembangan pribadi, seperti cerita keluarga. Itu kan sebetulnya cerita yang sehari-hari ya teman-teman, cerita biasa, akan tetapi kita bisa mengangkatnya sebagai suatu karya fiksi yang menarik gitu. Nah, eh, tapi ya tentu teman-teman harus menerapkan aspek-aspek dan juga tips-tips yang saya sampaikan kemarin ya. Saya akan coba untuk membuat cuplikan dari live kemarin menjadi sekitar 5 atau 6 video dengan durasi masing-masing sekitar 4 menit. Nanti saya akan upload video tersebut secara berturut-turut. Nah, saya harapkan teman itu bisa masuk ke beranda teman-teman ya, sehingga teman-teman bisa mendapatkan gambaran mengenai live kemarin, mengingat kembali, ataupun juga teman-teman yang mungkin hanya sebagian waktunya mengikuti live kemarin kemudian meninggalkan room, teman-teman bisa mendapatkan informasi dari cuplikan live yang saya buat untuk live kemarin ya. Karena memang topiknya sangat menarik ya bagi teman-teman yang ingin mulai belajar menulis gitu. Nah, itu tapi memang teman-teman sebaiknya follow akun saya ya, teman-teman. Jadi semua video saya upload itu kemungkinan besar bisa masuk ke beranda teman-teman ya. Kalau teman-teman belum follow akun saya, kemungkinan besar video video saya mungkin tidak akan masuk ke beranda teman-teman gitu. Jadi teman-teman miss terlewat informasi yang mungkin teman-teman perlukan gitu ya. Nah, oke teman-teman, kalau memang belum ada pertanyaan, selamat bergabung Kak Boy ya. Kita sekarang baru mau memulai topik mengenai dunia tulis menulis. Ini berbeda dengan topik yang live kemarin. Kita membahas bagaimana membuat suatu cerita sederhana, suatu cerita simple, tema simple menjadi sebuah novel ataupun juga cerita pendek yang menarik gitu. Kalau yang sekarang kita justru akan sebaliknya ya, kita mencoba mengangkat topik yang cukup kompleks, topik yang cukup rumit, dan tetap bisa diangkat jadi sebuah cerita yang menarik. Bahkan tidak hanya sekedar cerita yang menarik, tapi akan tetapi juga unik ya, karena kisah yang dikisahkan dalam tulisan tersebut akan menjadi kisah yang tidak biasa, tidak umum ya. Walaupun mungkin di tahun 2023 ini dan
tahun depan ini akan menjadi isu-isu yang umum ya, isu-isu yang menjadi keseharian kita, isu-isu yang menjadi obrolan di warung kopi ya, yang terkait dengan peristiwa di 2024 nanti ya, teman-teman udah bisa paham lah maksudnya ya, 2024 kita akan ada peristiwa kebangsaan yang besar, yang ya dimana kita ya waktunya untuk memilih semua yang bisa dipilih gitu ya, ya terkait dengan jabatan-jabatan politik gitu. Makanya eh, topik yang akan saya bahas ini walaupun tema yang jarang ditulis oleh penulis Indonesia, kebanyakan ditulis oleh penulis dari luar ya. Tapi saya akan nanti sampaikan ada beberapa contoh novel-novel dari penulis Indonesia yang juga menulis topik ini. Akan tetapi pada tahun ini mungkin teman-teman bisa untuk mulai menulis topik ini ya, karena topik ini kan menjadi viral, menjadi trending topik di 2023 dan 2024 ya, ya terkait dengan uh, kewajiban kita untuk memilih calon pemimpin kita ya, ya mudah-mudahan itu benar-benar mereka layak disebut sebagai pemimpin gitu yang akan kita pilih nanti. Nah, itulah teman-teman kenapa kita akan mengangkat tema kali ini adalah tema mengenai membuat karya fiksi politik ya. Jadi kan teman-teman tahu ya ada banyak karya fiksi ya, baik itu novel ataupun juga cerpen ya, bisa mengambil tema berbagai rupa dan masing-masing tema itu punya ciri khas sendiri, punya kekhasan sendiri dan juga walaupun metode dan juga cara penulisannya, cara pengendalian idenya kurang lebih sama antara satu tema sebuah karya fiksi dengan tema yang lain. Nah, misalnya tema agama, saya udah pernah bahas tema perkantoran, office story. Sekarang tema politik itu sebetulnya sama ya, akan tetapi tetap masing-masing punya kekhususan. Nah, makanya itulah yang saya akan bahas untuk fiksi politik ini, walaupun secara umum metode dan caranya sama dengan kita membuat suatu tulisan yang terkait dengan novel ataupun juga cerpen, akan tetapi saya akan menunjukkan beberapa metode ataupun beberapa hal yang sifatnya spesifik diterapkan untuk karya-karya yang sifatnya karya fiksi politik ya. Nah, itu sih teman-teman kurang lebih pengantar dari saya ya. Eh, Ya mudah-mudahan mungkin teman-teman ada yang tertarik untuk menulis dunia politik ataupun juga menulis ya tidak harus di novel, tidak harus di cerpen. Mungkin teman-teman punya blog ini ya di internet ya, blog gratisan suka menulis ya, itu bisa dicoba tuh menulis sebuah ya karya fiksi cerpen lah ya, cerpen politik yang bisa menggambarkan situasi kita saat ini. Demikian juga bisa mungkin teman-teman punya preferensi politik tertentu, punya sikap ataupun opini politik tertentu, itu bisa dimasukkan dalam bahasa yang lebih halus ya, daripada kita dalam bahasa yang marah-marah, dalam bahasa yang mungkin lebih ke tepatnya tanda petik caci maki daripada sebuah kritik. Ya mendingan kita menulisnya dalam bahasa yang halus, yaitu bahasa fiksi ya. Selain itu apa tujuan kita menyampaikan opini unek-unek kita bisa tercapai, juga menyenangkan bagi orang lain karena lebih menghibur untuk membacanya gitu. Nah, itu sih teman-teman ya, sekedar pengantar, dan sekarang kita akan masuk ke beberapa aspek yang membedakan sebuah karya fiksi politik dengan karya fiksi yang lain ya. Jadi walaupun mungkin item-itemnya, poin-poinnya, aspek-aspeknya sama dengan eh, cara penulisan karya fiksi yang lain, akan tetapi untuk saya akan jelaskan untuk karya fiksi politik itu apa-apa saja yang membedakan, juga apa-apa saja yang harus mendapat perhatian dari teman-teman ya ketika akan menulis ini gitu. Selamat bergabung Kak Hanum Putri Store ya. Kita sedang sekarang membahas tema sebuah karya fiksi yang tahun 2003 dan 2004 nanti akan saya yakin akan trending ya. Mungkin di TikTok pun ataupun di semua lini sosial media itu akan banyak dibahas ya, yaitu mengenai dunia politik ya. Makanya ya saya akan cobalah, saya terpikir untuk membahas fiksi-fiksi yang terkait dengan politik ya, walaupun di Indonesia sangat sedikit sih, saya sudah survei ternyata nggak banyak ya karya fiksi politik di Indonesia. Tapi nanti saya akan sebutkan beberapa contohnya gitu, sebuah karya fisik karya fiksi yang terkait dengan fiksi politik ya, walaupun kebanyakan mungkin dari karya fiksi luar ya, karena di luar kan relatif lebih ini ya, lebih apa namanya ya, lebih bebas ya untuk menulis hal seperti ini, dan mungkin tidak ada kekhawatiran, tidak ada ini apa namanya, tidak ada rasa ini ya, khawatir, rasa tidak tenang jika menulis hal sikap politik, sehingga ya mereka lebih leluasa menuangkan ide dan gagasan dalam bentuk karya fiksi politik gitu. Nah, sekarang kita bahas
untuk aspek-aspeknya ya, aspek-aspek terkait dengan, sebuah karya fiksi politik itu bisa ditulis gitu ya. Nah, yang pertama adalah, tema politik. Nah, jadi ya memang ya karena ini adalah fiksi politik tentu temanya adalah tema politik ya. Kita tidak bicara tema cinta, kita tidak bicara tema, eee, religi, kita tidak membicara tema office story, kita tidak membicarakan mengenai tema-tema yang lain, tapi kita membahas, tema yang bersifat politik ya. Nah, oleh karena itu, karena politik itu sangat luas ya teman-teman ya, dari A sampai Z sih, bahkan, pendidikan ilmu politik saja dari S1, S2, sampai S3 kan, sehingga ya, sangat luas ya kita harus memfokuskan, kita akan menulis, fiksi yang di bagian apa gitu, fiksi, mengenai membahas sosial politik itu yang di bagian mana, sehingga kita tidak terlalu melebar ya. Karena kalau kita melebar ya tentu pembahasan kita akan menjadi kurang, tajam, kurang menggigit, sehingga ya juga kurang menarik bagi pembaca gitu kan. Tapi kalau kita bisa menempatkan tema politik yang sesuai, yang tepat dengan kemauan ataupun keinginan preferensi dari pembaca kita, dan juga kita lebih mudah untuk mengolahnya karena tulisan kita lebih fokus dan terarah, ya itu akan menghasilkan sebuah karya fiksi yang tidak saja berkualitas, akan tetapi juga karya fiksi yang disukai oleh pembaca gitu ya. Nah, ada beberapa tema ya terkait dengan tema politik, itu teman-teman bisa pilih sih mau pilih tema yang mana, ataupun mungkin juga teman-teman ada ide untuk, mengambil tema politik yang lain, itu teman-teman bebas sih, jadi teman-teman bisa, nanti nyampaikan aja di kolom komentar ya, "Pak, ternyata ada yang beda nih, tema-temanya, tema yang belum, Bapak sampaikan." Nah, itu teman-teman bisa ya sampaikan di kolom komentar. Nah, kalau dari saya, dari hasil, survei kecil saya untuk menulis, materi live malam ini, ada beberapa tema politik yang umum ditulis oleh seorang penulis ketika menulis sebuah novel ataupun juga cerpen yang, berisikan tentang tema-tema politik ya. Yang pertama adalah konflik kekuasaan ya. Jadi ya konflik kekuasaan itu tentu luas ya teman-teman ya. Kita membahas pemilu aja itu sudah, masuk ke dalam konflik kekuasaan ya. Konflik bukan berarti harus dalam bentuk berantem, bukan harus bentuk bentuk kontak fisik ya. Bisa jadi politik itu adalah kontak gagasan, kontak ide, kontak kontak ataupun juga beradu program ya. Itu jadi makanya tema pertama dari politik atau konflik konflik kekuasaan itu juga termasuk kepemilikan umum. Termasuk juga misalnya kalau kita mau buat cerita fantasi ataupun cerita masa lalu yang dikaitkan dengan politik, kita bisa membuat misalnya tema perebutan kekuasaan antar para putra mahkota di suatu kerajaan, misalnya kerajaan fiktif ya, kita nggak bicara negara tertentu gitu. Nah, bisa sih, tapi itu adalah dalam satu alur tema yang sama, itu tema perebutan ataupun konflik kekuasaan gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah tema tema ideologi ya. Jadi eh, selain berebut kekuasaan, bisa terjadi dalam suatu wilayah, suatu negara, suatu daerah itu ada juga adu ideologi ya, artinya eh, beberapa pihak dengan ideologi yang berbeda berusaha menguasai suatu daerah dengan ideologinya masing-masing ya. Tidak harus dengan pertempuran fisik, tidak harus dengan pertempuran yang sifatnya baku hantam ataupun bahkan pertempuran senjata. Bisa jadi konflik ideologi itu melalui sebuah perdebatan ataupun juga melalui sebuah adu gagasan ya, baik itu di forum resmi seperti misalnya di lembaga legislatif suatu negara ataupun juga di lembaga pemerintahan suatu negara, bisa jadi juga di adu ideologi itu di luar lembaga negara, misalnya di warung kopi gitu kan. Nah, itu bisa aja antar satu kelompok dengan kelompok yang lain saling beradu argumentasi di warung kopi gitu ya. Apalagi kan sekarang warung kopi lagi banyak gitu. Nah, jadi itu teman-teman ya, yang tema yang kedua adalah tema ideologi untuk sebuah fiksi yang terkait dengan politik. Kemudian yang ketiga adalah tema hak asasi manusia ya. Ya, hak asasi manusia pun juga luas ya. Bisa jadi misalnya tema kasus kekerasan terhadap warga negara misalnya ya, kan sekarang juga lagi in kan, ataupun juga misalnya kasus pertikaian antara aparat dengan rakyat misalnya, ataupun juga suatu pemerintahan ataupun suatu kerajaan, kalau kita bercerita mengenai suatu kerajaan dengan rakyatnya, ataupun juga bahkan bisa jadi juga itu adalah pertempuran para gajah ya, di mana pelanduknya tuh yang mati di tengah. Artinya misalnya
antara para elit kekuasaan suatu negara saling berebut kekuasaan misalnya. Nah, yang jadi korban hak asasi manusia adalah ya rakyat. Karena apa? Rakyat kan yang lemah ya tidak punya senjata sehingga sering menjadi korban menjadi apa namanya menjadi korban kejahatan ataupun juga pelanggaran hak asasi manusia gitu ya. Nah, itu yang ketiga ya tema hak asasi manusia ataupun juga kita bisa pakai isu politik yang lain ya, isu-isu sosial politik yang lain misalnya tema korupsi misalnya kan itu bisa jadi tema penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan wewenang. Itu juga bisa terjadi ya. Tapi secara umum empat poin dari tema karya fiksi politik itu adalah konflik kekuasaan, kemudian konflik ideologi, kemudian hak asasi manusia dan juga tema-tema yang lain masuk ke dalam kelompok lain-lain ya karena memang tema yang lainnya itu lebih beragam ya seperti tadi korupsi, kemudian apa penyalahgunaan wewenang, kemudian juga tema-tema apa namanya aktif misalnya kita bercerita mengenai aktivis mahasiswa di suatu kampus itu kan masuk ke tema lain-lain ya ini tidak dalam konflik tidak dalam konteks konflik kekuasaan, konflik ideologi maupun juga hak asasi manusia gitu. Jadi itu ya teman-temannya empat tema politik yang bisa kita pakai untuk menulis sebuah karya tulis politik gitu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah karakter politik ya. Karakter politik kan ya tentu ya teman-temannya saya selalu menjelaskan dalam membuat sebuah tulisan fiksi, novel ataupun cerpen kita harus membentuk suatu karakter ataupun suatu tokoh ya. Tokoh-tokoh yang sangat kuat gitu. Baik itu tokoh utama, tokoh pendukung maupun tokoh pelengkap, tokoh figuran gitu. Jadi kita harus membagi tiga tokoh tersebut ya. Nah, kalau dalam sebuah sebuah karya fiksi politik ya tokoh utamanya tentu adalah seseorang yang punya pengaruh politik di dalam konteks cerita yang sedang kita tulis di novel ataupun cerpen tersebut. Misalnya pemimpin politik ya itu kan bisa jadi kalau misalnya konteksnya adalah tema politiknya konflik kekuasaan, perebutan kekuasaan, ya pemilu misalnya ya itu kan pasti ada pemimpin politiknya kan yang sebagai karakter utama ataupun tokoh utama. Bisa juga tema aktivis gitu. Misalnya kita bicara mengenai pergerakan untuk melawan ketidakadilan sosial misalnya ataupun ketidakadilan politik dari rakyat yang umumnya digerakkan oleh para aktivis ya baik itu aktivis mahasiswa, aktivis buruh, aktivis sosial dan juga aktivis-aktivis lain ya. Jadi itu yang kedua ya aktivis ya. Kemudian yang ketiga adalah ya individu lain yang terlibat dalam kegiatan politik. Bisa jadi misalnya pergerakan suatu apa namanya melawan ketidakadilan sosial itu dilakukan misalnya oleh buruh kan itu bisa terjadi juga kan bisa jadi juga oleh misalnya oleh profesi tertentu misalnya guru-guru ataupun juga misalnya bahkan ya anak itulah kalau di Indonesia dulu anak STM kan sempat jadi trending sebagai bahkan di depan apa namanya berdemonstrasi di depan sementara mahasiswa justru di belakang gitu kan ya bisa jadi gitu pokoknya siapapun individu ataupun juga kelompok individu yang terlibat dalam suatu kegiatan politik di dalam suatu novel ataupun cerpen ya itu bisa menjadi tokoh utama juga gitu tergantung kita ingin menulis ke arah mana tulisan kita gitu ya. Jadi itu ya teman-temannya teman-teman harus menentukan siapa karakter utama dalam ataupun tokoh utama dalam novel ataupun juga cerpen yang berupa bertema politik ya. Itu macam-macam tadi ya bisa bisa pemimpin politik, bisa aktivis, bisa juga pihak-pihak lain yang terlibat dalam kegiatan politik gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah setting politik ya. Nah, setting politik itu kan berarti latar apa latar belakang suatu tema politik ya. Kalau kita bicara kisah cinta misalnya ya settingnya adalah misalnya kisah cinta seorang mahasiswa Indonesia dan mahasiswa Indonesia di Amerika misalnya ataupun di Perancis misalnya ya di Paris. Nah kita kan bisa mengambil latar belakang kota Paris untuk menggambarkan romantisme perjalanan kisah mereka ya karena kan kota Paris itu dikenal dengan kota yang sangat romantis ya katanya begitu. Saya sih nggak pernah teman-temannya ke sana ya. Katanya sih begitu kota romantis kan di Paris. Makanya kita bisa mengeksplorasi membuat deskripsi yang lengkap, deskripsi yang jelas mengenai kota Paris untuk mendukung keromantisan kisah cinta antara dua mahasiswa dan mahasiswa Indonesia di Paris tadi gitu ya. Nah itu kalau misalnya temanya adalah tema cinta ya. Nah kalau kita untuk tema politik ya tentu
settingnya adalah setting di mana tempat kegiatan politik itu terjadi ya. Bisa kejadian yang realitas, artinya ya kalau kita bicara misalnya politik suatu negara ya, di dunia lah, mungkin walaupun tidak menyebut nama, kita kadang sering mengganti nama suatu negara dengan negara Wakanda misalnya kan, ya bisa saja sih, tapi artinya sistem yang kita jelaskan ataupun latar belakang yang kita jelaskan itu adalah memang yang ada di dunia nyata sekarang. Misalnya ada sistem presidensial, ada presiden, ada menteri, ada lembaga legislatif, DPR, kemudian ada undang-undang dan segala macam, termasuk ada pemilu. Nah itu kan berarti kan kita menggunakan latar belakang, background politik yang realitas, ataupun juga bisa yang sifatnya fantasi atau fiksi ya. Jadi misalnya kita bercerita mengenai sebuah eh, kisah perebutan politik di sebuah negara abrakadabra gitu ya, di sebuah kerajaan abrakadabra, ya kerajaan itu entah di mana di dunia ataupun di planet Mars, kita nggak jelaskan. Nah, ya karena kita itu membuat negara fiktif, negara fantasi, ya kita bebas-bebas aja. Mungkin nggak ada namanya presiden, nggak ada namanya raja, adanya apa gitu. Mungkin kita sebut misalnya seorang tetua ataupun seorang penghulu sebagai pemimpin negara tertinggi, itu sah-sah saja gitu kan, nggak ada menteri, adanya cantrik misalnya, itu ya bebas ya, karena kan kita membuat sebuah negara tanda petik negara fantasi, dan kita bisa membuat latar belakang itu dengan menjelaskannya secara detail bagaimana negara fantasi itu mempunyai struktur kenegaraan gitu. Nah, yang sering dibuat setting ataupun latar belakang sebuah kisah fiksi politik itu bermacam-macam ya teman-temannya, baik tadi ya, baik yang realisme, yang fakta, ataupun juga yang sifatnya fiksi ya, yang sifatnya fantasi. Yang pertama adalah pemerintahan ya, saya sebut tadi, ada presiden, ada raja, ada yang menyebut kepala negaranya cantrik ataupun apa, terserah lah itu kalau si penulisnya mau bikin novel fantasi yang membuat kerajaan sendiri ya, membuat negara sendiri. Nah, tapi intinya adalah pemerintahan ya, pemerintahan adalah seorang pemimpin tertinggi dan juga bawahan-bawahannya yang kemudian mengendalikan negara. Itu bisa menjadi setting ataupun bisa menjadi latar belakang sebuah cerita fiksi politik. Kemudian yang kedua adalah negara itu sendiri ya. Jadi negara itu artinya wilayah dan juga rakyat yang ada di satu tempat. Nah itu kemudian mereka mempunyai pemerintahan sendiri. Nah itu adalah negara kan. Nah kita bisa mengambil latar belakangnya, settingnya adalah justru di negaranya gitu. Kita tidak terlalu memperhatikan misalnya masalah pemerintahannya, tapi di negara itu, misalnya di negara itu eh, penuh dengan ketakutan karena misalnya pemerintahannya otoriter. Nah, itu kan berarti kita mengambil setting di negara ya, bukan di pemerintahannya gitu. Pemerintahannya mungkin nggak terlalu dibahas, nggak terlalu membahas siapa rajanya, siapa menterinya, siapa perdana menteri, nggak terlalu dibahas di situ gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah lingkungan politik ya. Jadi lingkungan politik itu ya bisa jadi bercerita misalnya partai politik. Jadi latar belakangnya partai politik, misalnya bagaimana seorang aktivis di suatu partai politik itu berjuang untuk menjadi kandidat presiden misalnya, ataupun juga bagaimana seorang aktivis politik itu bersama rekan-rekannya di DPR membongkar suatu skandal pemerintahan misalnya ya, itu kan bisa latar belakangnya adalah partai politik, yaitu di apa namanya sebagai background ataupun latar belakang inti dari sebuah kisah politik gitu ya. Nah, kemudian yang keempat itu adalah konteks sejarah ya, artinya kita bisa mengambil sebuah fiksi politik itu dari konteks sejarah. Misalnya kita ingin bercerita mengenai perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah, ya kita mengambil setting misalnya peristiwa perang Diponegoro gitu kan. Jadi walaupun kita tidak bercerita Pangeran Diponegoronya, kita bercerita mengenai seseorang fiktif yang dia ikut berjuang bersama Pangeran Diponegoro gitu. Jadi sama sekali Pangeran Diponegoro itu hanya latar belakang, dia tidak, bahkan si tokoh itu tidak pernah berkomunikasi langsung dengan Pangeran Diponegoro. Nah itu bisa jadi ya, jadi menggunakan latar belakang sejarah bisa jadi kan. Yang diceritakan mungkin adalah perang Pangeran Diponegoro, tidak terlalu membahas mengenai bagaimana kejamnya Belanda, kemudian bagaimana liciknya Belanda menipu Pangeran Diponegoro. Mungkin tidak terlalu bahas di situ, tapi bahas bagaimana peran si tokoh fiksi itu di dalam sebuah perang Diponegoro. Bisa seperti itu juga ya, mengambil konteks sejarah gitu. Jadi ya itu teman-temannya ada 4 setting, lagi-lagi saya ulangin ya, ada 4 setting dalam kita membuat sebuah novel politik ataupun juga cerpen politik. Yang pertama adalah pemerintahan, negara, lingkungan politik,
ataupun juga konteks sejarah ya. Jadi itu mana yang mau teman-teman pilih ya tentu itu tergantung dengan keperluan dan juga teman-teman tuh ingin mengarahkan tulisannya tuh ke arah mana gitu. Nah, kemudian eh, ini ya apa namanya yang berikutnya adalah plot dan juga intrik politik gitu. Jadi ya artinya kita membuat alur cerita politik ya dan alur cerita itu kan kalau di setiap novel pasti ada dengan konflik ya. Kalau kita bilang novel cinta ya alur ceritanya adalah kisah cinta dan konfliknya adalah konflik cinta, konflik antara seorang sepasang kekasih atau sepasang suami istri. Nah itu konflik karena sesuatu hal. Itu kan kalau kita bicara kisah cinta ya. Nah kalau kita bicara kisah politik ya tentu konfliknya adalah konflik politik ya, konflik yang melibatkan para aktor-aktor politik, para pelaku politik di dalam sebuah cerita tersebut yang mereka karena berjuang untuk memperjuangkan kepentingannya, ya saling untuk berkompetisi, saling berkonflik gitu ya. Nah, ada berbagai macam juga lagi-lagi konflik politik yang bisa terjadi. Misalnya persaingan kekuasaan ya, persaingan kekuasaan itu tadi misalnya dalam rangka pemilu kan pasti kan para kandidat baik itu presidensial maupun kandidat untuk legislatifnya ya pasti saling ini ya saling bersaing ya, saling konflik ya, ya konflik gagasan, konflik program, konflik ide dan juga konflik pencitraan gitu kan. Nah itu berarti ya di situ terjadi persaingan kekuasaan ya. Ini adalah salah satu alur ataupun intrik politik di dalam sebuah novel politik ya. Kemudian yang kedua adalah bisa terjadi juga permainan politik ya. Kita bicara permainan politik misalnya tadi saya bilang ada manipulasi kekuasaan, penyalahgunaan kekuasaan misalnya untuk memperjuangkan suatu proyek tertentu, sebuah pemimpin politik di suatu daerah misalnya itu memanipulasi informasi misalnya ataupun juga mungkin menggerakkan aparat pemerintahan daerahnya untuk bisa membuat seolah-olah bahwa proyek itu adalah proyek yang benar, padahal proyeknya sebetulnya tidak sesuai dengan aturan, kan? Tapi dipoles seolah proyek yang benar. Nah itu bisa menjadi apa namanya menggunakan sebuah alur cerita intrik politik yang menggunakan permainan politik ya. Nah kemudian yang berikutnya adalah krisis politik gitu. Kalau krisis politik kan misalnya ya cerita perang gitu kan, berarti kan krisis politik. Cerita misalnya adanya kegentingan di sebuah kekuasaan di mana para putra raja, para putra mahkota saling berebut kekuasaan karena ayahandanya sedang sakit keras gitu kan. Nah itu kan bisa ada terjadi krisis politik di suatu kerajaan itu ya karena tidak ada satu pemimpin yang kuat gitu sehingga akhirnya ya semua mempunyai raja-raja kecil di suatu negara tersebut sehingga negara tersebut menjadi kacau. Nah itu kita bisa menjadikan itu sebuah jadi krisis politik ya teman-temannya. Jadi ya itu sih teman-teman kalau yang keempat aspek dari sebuah novel politik ya alur cerita, plot dan juga intrik politiknya ya bisa disebabkan karena persaingan kekuasaan, bisa karena permainan kekuasaan, bisa jadi juga karena terjadinya krisis politik di suatu negara atau wilayah tersebut gitu ya. Itu aspek yang keempat ya teman-teman ya. Nah, aspek yang kelima itu adalah pesan-pesan politik. Nah, dalam sebuah novel politik ataupun juga cerpen politik, tentu kan penulisnya punya pesan-pesan yang ingin disampaikan. Misalnya penulis ingin mengkritisi mengenai di negaranya, saya nggak nyebut negara mana, negara Wakanda lah katakanlah gitu. Ingin mengkritisi pemerintahan negaranya yang misalnya korup dan suka menyalahgunakan kekuasaan dan suka mengintimidasi rakyatnya misalnya ya. Nah dia kan berarti menyisipkan pesan-pesan tersebut, pesan-pesan ketidakadilan, pesan-pesan apa namanya permainan politik itu dalam sebuah novelnya ya, novel fiksi ya, novel fiksi politik gitu. Nah, itu bisa disisipkan gitu apa namanya pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh penulis tadi, baik itu pesan-pesan yang sifatnya pesan-pesan politik, pesan-pesan yang sifatnya universal, misalnya hak asasi manusia lah. Kalau hak asasi manusia kan itu pasti pesan yang universal ya. Bahkan ada apa di dunia ini ada lembaga PBB yang mempunyai definisi tertentu mengenai hak asasi manusia. Berarti kan itu adalah suatu hal-hal yang universal kan. Itu bisa kita memasukkan hal-hal universal yang bersifat baku ke dalam tulisan kita sebagai pesan-pesannya. Bisa juga kita menggunakan pendapat pribadi penulis ya kan namanya politik ya. Politik itu kan opini ya.
opini bisa benar bisa tidak. Nah, termasuk opininya penulis ya. Bisa jadi penulis ketika mengkritisi suatu memasukkan nilai-nilai kritis di dalam sebuah novelnya karena ingin mengkritik pemerintahan di negaranya misalnya bisa jadi dia salah memberikan opini ya. Tapi ya itu nggak apa-apa kan. Nah, itu pendapat pribadi. Toh ini novel kan. Ini bukan cerita, bukan buku fiksi yang non fiksi yang sifatnya fakta, tapi buku non fiksi yang sifatnya adalah ya imajinasi lah. Jadi ya sah-sah saja kalaupun si penulisnya memasukkan pendapat pribadinya mengenai kehidupan sosial politik yang itu bisa jadi nggak tepat ataupun juga paling tidak debatable ya, sesuatu yang perlu diperdebatkan gitu. Nah, untuk memasukkan pesan-pesan itu si penulis bisa menggunakannya secara implisit ataupun secara samar, artinya tidak jelas menyatakannya mungkin dengan bahasa-bahasa yang berbunga-bunga, dengan bahasa-bahasa yang berputar, dengan bahasa-bahasa yang tidak langsung, ataupun juga dalam bentuk yang eksplisit langsung dia tulis misalnya, kerajaan Wakanda ini tidak adil karena Raka tidak pernah ditanya maunya apa, misalnya begitu kan, itu kan berarti kan sifatnya eksplisit ya. Nah, jadi ya itu sih teman-teman, yang kelima ya, aspek dari sebuah kita membuat karya fiksi politik ya. Jadi saya ulangi lagi teman-teman, ada 5 aspek dalam kita membuat sebuah karya fiksi politik baik itu novel atau cerpen yang membedakannya dengan aspek-aspek yang dimiliki oleh novel dengan genre ataupun juga dengan tema yang lain ya. Nah, yang pertama itu adalah tema politik ya. Karena kita bicara tema politik ya pasti novel kita, cerpen kita itu akan berbicara mengenai hal-hal politik, tidak bicara mengenai cinta. Kalaupun ada cinta ya itu hanya sekedar tambahan aja gitu. Tapi inti dari tema utama dari novel tersebut adalah tema politik. Nah, tema politik itu apa aja? Yang pertama adalah konflik kekuasaan kan, yaitu perebutan kekuasaan baik secara legal melalui pemilu ataupun tidak legal melalui kudeta misalnya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah masalah ideologi ya, konflik ideologi, yaitu bisa jadi pertempuran ideologi dalam suatu wilayah, suatu negara yang masing-masing ideologi ini menjadi ideologi yang paling kuat di negara ataupun di wilayah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah hak asasi manusia, yaitu bisa jadi membahas mengenai pelanggaran hak asasi manusia ataupun juga perjuangan untuk menegakkan hak asasi manusia gitu. Dan ataupun juga selain tiga hal tersebut yaitu adalah konflik kekuasaan, kemudian juga ideologi dan juga masalah hak asasi manusia, juga ada tema-tema lain yang sifatnya mungkin tidak tidak sekuat ataupun tidak sebanyak tiga tema tadi ya. Jadi misalnya tema penyimpangan ataupun penyimpangan kekuasaan, tema korupsi dan lain-lain itu bisa masuk ke dalam tema lain-lain tadi gitu. Itu yang pertama ya, aspeknya adalah tema politik gitu. Kemudian yang kedua aspeknya adalah karakter politik ataupun juga tokoh-tokoh politik ya. Nah, tokoh-tokoh politik ini adalah tokoh-tokoh yang akan kita masukkan ke dalam sebuah karya fiksi politik ya. Bisa bermacam-macam sih, baik itu untuk karakter utama, tokoh pendukung maupun tokoh pelengkap ya, tokoh figuran. Nah, itu bisa jadi karakternya tokoh utamanya misalnya adalah pemimpin politik. Nah, ataupun juga bisa jadi aktivis politik, tergantung sudut pandang novel ataupun cerpen tersebut bawa kemana gitu. Ataupun juga mungkin individu lain yang bukan pemimpin, bukan aktivis, tapi juga terlibat dalam kegiatan sosial politik gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, kemudian ini yang ketiga itu adalah setting politik ataupun juga latar belakang politik ya. Artinya kita membuat cerita itu dengan latar belakang apa yang mau kita bahas gitu. Itu ada 4 juga gitu ya. Yang pertama adalah latar belakangnya, misalnya yang pertama mengenai pemerintahan ya. Kita membahas berarti mengenai orang ya. Kita bahas mengenai misalnya struktur suatu negara, struktur suatu kerajaan, ya bagaimana struktur itu dijalankan. Misalnya kita bercerita suatu kerajaan yang rajanya otoriter gitu kan, kemudian menteri-menterinya juga haus kekuasaan, haus harta misalnya, itu kita bisa menulis dengan itu berarti kan latar belakangnya adalah setting manusia ya, setting pemerintahannya. Kemudian yang kedua kita menggunakan setting wilayah ataupun setting negara. Misalnya kita bercerita mengenai perang antara pemberontak dengan suatu pemerintah di suatu kerajaan misalnya. Itu kan berarti yang kita bahas itu adalah perebutan wilayah kan. Nah, berarti latar belakangnya adalah wilayah ya, otomatis kita latar belakangnya adalah negara gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga adalah lingkungan politik yang kita bisa
bicara lingkungan-lingkungan di sekitar lingkungan politik ya. Bisa misalnya saya kasih contoh tadi ya, partai politik. Misalnya latar belakangnya adalah mengenai partai politik ataupun juga latar belakangnya adalah mengenai organisasi sosial, misalnya organisasi organisasi buruh. Jika kita menceritakan perjuangan buruh untuk menuntut keadilan misalnya, ataupun juga organisasi mahasiswa gitu kan. Bagaimanapun organisasi mahasiswa, apalagi kalau sudah terjun ke politik kan juga masuk ke dalam sebuah lingkungan politik gitu kan. Nah, jadi kita bisa menggunakan lingkungan-lingkungan politik yang beragam ya sebagai latar belakang tulisan kita. Kemudian yang keempat itu adalah konteks sejarah ya, kita menggunakan latar belakangnya adalah latar belakang sejarah sebagai background ataupun latar belakang cerita kita ya. Jadi itu teman-teman ya setting politik ya, pemerintahan, negara, lingkungan politik ataupun juga konteks sejarah gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah plot dan juga intrik politik ya. Jadi kita membuat alur cerita yang terkait dengan politik dan juga intrik-intrik konflik-konflik dalam politiknya. Nah, itu ada beberapa yang bisa kita buat alurnya. Yang pertama alur terkait dengan misalnya persaingan kekuasaan ya. Tadi saya bilang apakah itu jalur legal pemilu ataupun jalur tidak legal kudeta misalnya ataupun perebutan kekuasaan dengan senjata dengan fisik misalnya. Kemudian yang kedua adalah permainan politik ya. Permainan politik bisa jadi penyalahgunaan kekuasaan, korupsi dan lain-lain gitu. Kemudian yang ketiga adalah krisis politik ya. Krisis politik ya ekstrimnya adalah perang misalnya pun kalaupun tidak perang itu adalah misalnya intrik-intrik antar para pemegang kekuasaan yang menyebabkan suatu negara itu menjadi kolaps, negara itu menjadi goyang misalnya. Jadi itu ya teman-teman ya. Yang keempat aspeknya adalah plot ataupun intrik politik. Baik itu persaingan kekuasaan, kemudian permainan politik dan juga sebuah krisis politik. Nah, yang terakhir yang kelima aspek yang membedakan sebuah novel ataupun cerpen politik dengan novel atau cerpen yang bertemakan yang lain itu adalah pesan-pesan politik ya. Pesan-pesan politik itu bisa pesan-pesan umum, pesan-pesan universal. Misalnya kita menyusupkan pesan-pesan hak asasi manusia misalnya atau pesan-pesan keadilan sosial misalnya. Ataupun juga pesan-pesan yang intinya adalah pandangan pribadi ya, opini penulisnya mengenai suatu kondisi politik tertentu. Bisa benar, bisa tidak, tapi itu tergantung bagaimana orang melihat ya. Tapi setidaknya si penulis itu berusaha memasukkan opini pribadinya dalam tulisannya tersebut ya, dalam novel ataupun cerpen tersebut gitu. Nah, untuk menyampaikannya bisa implisit juga bisa eksplisit ya. Jadi bisa terjadi pesan politik itu disampaikan secara terang-terangan di dalam sebuah kalimat di sebuah novel politik. Tapi juga bisa itu dalam bentuk bahasa-bahasa kiasan, mungkin bahasa-bahasa yang berputar, bahasa-bahasa yang mungkin agak berbunga-bunga tanda petik, yang sebetulnya adalah berbicara mengenai masalah politik, tapi mungkin memberikan analogi yang berbeda. Misalnya bercerita mengenai seorang, misalnya seseorang yang mengurung sebuah burung di dalam sangkar gitu kan ya. Itu untuk menggambarkan bagaimana seorang apa namanya suatu pemimpin negara itu sering memenjarakan rakyatnya, kan bisa dibuat kiasan seperti itu. Nah, jadi bisa dalam bentuk kiasan ataupun dalam bentuk implisit gitu. Jadi teman-teman ya aspek dari sebuah novel politik ataupun sebuah cerpen politik yang membedakannya dengan novel ataupun cerpen yang lain ya teman-teman ya. Jadi itu kita baru bahas itu mengenai ini ya, mengenai aspek-aspek yang bisa membuat sebuah novel itu menjadi novel politik ya. Kemudian saya akan berikan contoh ya teman-temannya beberapa novel politik, baik novel yang apa namanya bestseller di internasional maupun di Indonesia ya. Kalau di Indonesia terus terang nggak banyak sih teman-teman. Kalaupun ada itu novel politiknya mungkin lebih membahas apa namanya tidak secara langsung ya, mungkin hanya tersamar pesan-pesan politiknya gitu, tidak terang-terangan membahas mengenai suatu novel politik ya. Kalaupun membahas masalah politik itu lebih masalah politik lokal gitu, bukan politik nasional, bukan. Jadi lebih ke politik misalnya di suatu daerah atau bahkan mungkin di satu desa gitu, membahas kepala desanya, walaupun mungkin dia bermaksud kepala desa itu adalah mungkin kepala negara gitu kan, tapi ya diceritakan sebagai sebuah kepala desa karena ya untuk mungkin menyamarkan pesan-pesan politiknya. Nah, itu Indonesia kebanyakan begitu ya. Nanti saya akan jelaskan ada beberapa novel. Kalau di luar negeri banyak novel politik yang memang secara terang-terangan membahas suatu negara, walaupun bisa jadi itu negara fiksi ya, negara fantasi, bukan negara yang nyata gitu. Walaupun kejadiannya adalah kejadian nyata di negaranya gitu. Nah, beberapa novel politik di luar itu adalah misalnya berjudul 1984 ya, itu bukan tahun teman-teman, itu bukan tahun terbit tapi judul novel ya 1984
dari Owen ya. Jadi itu menceritakan kehidupan suatu masyarakat totaliter yang penuh ketakutan karena ya dipimpin oleh sebuah negara dengan perangkat-perangkat negaranya yang sangat totaliter. Itu misalnya contohnya seperti itu ya. Itu kan benar-benar berarti benar-benar membahas suatu negara totaliter ya. Walaupun bisa jadi yang dia maksud bukan negaranya, mungkin negara yang lain. Itu sih tergantung persepsi. Kemudian yang kedua adalah The Handmaid ya, The Handmaid's Tale dari Margaret Atwood. Itu kehidupan di mana kehidupan wanita perempuan yang menghadapi tekanan dan juga intimidasi dari sebuah pemerintahan yang sangat lagi-lagi otoriternya itu di apa namanya novel yang di luar negeri yang cukup terkenal, novel politik ya. Sementara kalau novel di Indonesia ada beberapa contoh, tapi ya itu tadi tidak terlalu, bukan sebuah novel politik dengan intrik-intrik politik yang ini ya apa namanya yang ketat gitu. Lebih kepada cerita pribadi seseorang, bahkan mungkin kisah cinta tapi dihubung-hubungkan dengan politik ya, yaitu ya mungkin masalah culture, masalah kebebasan berbicara, masalah apalah. Saya kurang paham ya, apalagi eh, novel-novel ini tulis beberapa waktu yang lalu, cukup lama ya. Misalnya novel dari Arswendo Atmowiloto ya, judulnya Cinta Tak Pernah Tepat Waktu ya. Itu sebetulnya bercerita mengenai aktivis politik setelah reformasi ya. Itu ya berarti kan sebetulnya cerita pribadi bukan cerita politik, tapi cerita pribadi seorang aktivis politik. Walaupun ada juga pembahasan mengenai isu-isu politik, isu-isu perubahan sosial, dan juga ini ya dan cinta ya, karena ya intinya adalah sebenarnya kisah cinta tapi dibungkus dengan isu politik ya, walaupun politiknya politik lokal ya, saya bilang tadi bukan politik nasional, mungkin politik di suatu daerah, bahkan mungkin politik suatu desa gitu ya. Ya kita paham lah ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang kedua adalah Lelaki Harimau dari Eka Kurniawan ya. Itu apa namanya, lagi-lagi menggabungkan kisah fiksi dengan politik lokal ya. Jadi ya ini menceritakan lelaki harimau itu adalah seorang lelaki yang kemudian bisa berubah menjadi harimau dan menjadi legenda suatu desa ya. Nah, makanya walaupun membahas politik tapi dikisahkan sebagai politik desa, walaupun mungkin maksudnya adalah politik yang lebih besar ya, politik provinsi ataupun mungkin politik negara, tapi ya dia menyamarkannya dalam bentuk desa, yaitu secara umum politik novel politik di Indonesia lebih lebih seperti itu ya teman-temannya, banyak penyamarannya, banyak apa namanya ya inilah banyak kiasannya lah ya, tapi mungkin bagi orang yang paham bisa paham bahwa dimaksudkan penulisnya itu sebetulnya apa gitu, walaupun dia bicara mungkin suatu pemerintahan desa ya hanya dengan bicaranya kepala desa Pak Lurah misalnya kan. Nah itu jadi itu ya teman-temannya contoh-contoh dari novel politik dan bagaimana penulis novel politik dari luar dengan dari Indonesia itu ada berbeda dalam membuat tulisan uh, novel politik itu tadi gitu ya. Nah, itu sih teman-teman, saya udah bahas aspek yang membedakan sebuah novel politik dan juga contoh-contohnya. Nah, sekarang kita akan membahas jenis-jenis fiksi politik itu apa sih sebetulnya ya. Simpel sih teman-teman, hanya ada dua. Yang pertama adalah novel politik. Itu jika ingin memasukkan isu-isu politik yang sifatnya panjang dan juga mendalam ya. Jadi misalnya, yaitu tadi ingin membahas suatu negara otoriter gitu kan, tentu ya nggak mungkin kita menulis bagaimana suatu negara otoriter dijalankan dalam sebuah cerpen yang mungkin hanya 1.000 kata, maksimal 10.000 kata ya. Kalau 1.000 kata itu kurang lebih 4 halaman. Ini teman-teman, 4 halaman novel sebesar ini. Jadi sekedar hanya 4 halaman, 2 lembar aja gitu ya. Kalau misalnya 10.000 berarti hanya 20 lembar gitu. Jadi bagaimana mungkin kita membuat 20 lembar tulisan itu untuk menceritakan sistem suatu negara yang luas dengan segala sistem otoriternya ya. Makanya kalau ingin membahas sesuatu politik yang sifatnya luas, yang sifatnya itu apa namanya sangat luas sekali ya, itu ya harus dengan novel ya. Kecuali kalau kita hanya membahas satu isu politik tertentu saja gitu, dan kita fokus isi cerita nggak putar-putar dulu, nggak bercerita dulu mengenai bagaimana misalnya negara tersebut tapi langsung bicara fokus. Misalnya kita bicara kasus korupsi kepala desa gitu, ya udah kita langsung bahas ke masalah korupsi kepala desa itu gitu, tanpa kita berputar-putar ke masalah yang lain, tanpa kita membahas sistem desa itu seperti apa ya. Yang penting adalah kita ingin membahas suatu korupsi yang terjadi di kepala desa, di Pak Lurah, dan kemudian bagaimana seorang misalnya rakyat di desa itu
berusaha mengungkap korupsi tersebut. Nah itu aja. Jadi bukan cerita yang panjang ya untuk sebuah cerpen politik gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ingin menulis yang panjang ya tentu kita harus menulisnya dengan eh, novel politik ya teman-teman. Jadi itu ya teman-teman, hanya ada dua sih jenis dari sebuah karya fiksi politik, atau novel dan cerpen ya, tergantung kita kebutuhannya untuk seperti apa gitu. Nah, sedangkan untuk pendekatan sebuah fiksi politik juga ada tiga ya teman-teman. Yang pertama adalah pendekatan realisme. Jadi kita benar-benar menggunakan pendekatan sesuai dengan kejadian nyata kejadian nyata di dunia ya, kejadian realitas ya. Misalnya kita berbicara mengenai suatu negara ya berarti kita bicara negara itu ada presidennya, kemudian ada menterinya gitu misalnya, boleh ada DPR-nya, ada legislatif, ataupun juga kita membahas suatu kerajaan, berarti kan ada rajanya, ada perdana menterinya gitu kan. Nah jadi kalau realisme itu berarti kita menggunakan struktur politik pendekatan realisme, kita menggunakan struktur politik yang real benar-benar ada gitu. Nah, beda dengan kalau kita menggunakan pendekatan distonian ya. Kalau kita menggunakan distonian itu berarti kita menggunakan fantasi kita gitu. Jadi kita tidak bicara mengenai adanya presiden atau adanya DPR atau adanya raja dan perdana menteri, tapi kita mungkin membuat sebuah negara sendiri dengan kepala negaranya bukan sebut presiden, misalnya disebut tetua misalnya gitu kan. Ya, kemudian dipilihnya juga berdasarkan misalnya kita mau bercerita kekuasaan yang ini apa zaman dulu gitu. Misalnya yang dipilih berdasarkan pemenang suatu lomba pertempuran gitu ya. Jadi berkelahi dan siapa pemenang berkelahinya itu jadi rajanya misalnya. Itu ya bebas-bebas aja ya. Itu toh si penulisnya menggunakan pendekatan fantasi ya, pendekatan hayal, pendekatan distonian. Jadi bisa jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ya. Walaupun ini adalah hayalan fantasi, tapi bisa jadi ini adalah sebuah novel politik. Karena apa ya? Mungkin si penulisnya ingin memberikan sebuah kritikan politik di negaranya, tapi dengan bahasa dengan samar ya. Dia tidak menggunakan suatu pendekatan realisme yang benar-benar menceritakan oh ada presiden, ada menteri segala macam. Karena dia berarti kan ketawa dia mengkritik pemerintahan di negaranya misalnya kan. Tapi karena dia menggunakan suatu kerajaan antah berantah dengan segala macam nama jabatan yang tidak ada di dunia nyata, ya orang tidak akan langsung menuduhnya dia sedang mengkritik pemerintah, walaupun sebetulnya pesan-pesan di dalam novelnya itu adalah misalnya mengkritik pemerintahnya. Misalnya saya nggak bisa di Indonesia teman-temannya, di negara lain lah, negara Wakanda lah gitu ya. Jadi intinya itu yang ada dua pendekatan yang bisa dipergunakan gitu. Dan kemudian yang ketiga ada pendekatan satir. Ya, pendekatan satir itu ya sindiran sih. Jadi ya bahasanya humor, tapi sebetulnya nyindir ya. Mungkin kalau teman-teman sering atau pernah lihat ini ya, pernah lihat stand up komedi ya, kurang lebih seperti stand up komedi lah ya. Kan ya lucu, berusaha melucu lah setidaknya walaupun nggak lucu gitu kan. Tapi ya seringkali menyindir-nyindir gitu kan, menyindir siapalah, menyindir orang, menyindir sistem, ataupun menyindir banyak hal yang intinya adalah dia ingin mengkritik ataupun membuat sebuah stand up komedi yang sifatnya politik. Nah, ini sama. Jadi seperti stand up komedi yang pendekatan satir itu hanya dalam bentuk tertulis ya. Jadi menggunakan sindiran-sindiran halus, menggunakan humor untuk memberikan kritikan terhadap sosial ataupun juga politik suatu negara misalnya ya. Jadi itu sih. Jadi itu teman-temannya kalau pendekatan untuk novel politik ada tiga ya. Ada yang pendekatan realisme, pendekatan yaitu yang benar-benar sesuai dengan struktur politik yang ada di dunia nyata sekarang, ataupun juga ataupun juga pendekatan distonian dengan menggunakan struktur fantasi, struktur imajinasi. Jadi tidak ada strukturnya di dunia ya, mungkin untuk ya itu tadi si penulisnya menyamarkan kritik politiknya melalui sebuah negara antah berantah ya, negara Wakanda yang memang tidak ada di dunia gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga adalah pendekatan satir, yaitu pendekatan sindiran ya. Dia banyak menggunakan humor tapi sebetulnya mau nyindir gitu. Nah, jadi itu ya teman-temannya, teman Bobong anak Zeus ya. Yang ini kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita sudah tadi sudah membahas tiga hal. Yang pertama adalah aspek dari sebuah novel politik ataupun cerpen politik. Yang kedua adalah contoh-contoh cerpen dan novel-novel politik baik internasional maupun di Indonesia, dan juga
Yang ketiga adalah jenis dan juga pendekatan dari sebuah kisah fiksi politik ya. Nah, sekarang kita bahas tipsnya nih untuk menulis sebuah eh, novel politik itu seperti apa ya. Kita sudah sekitar 45 menit ya teman-teman ya. Masih ada sekitar setengah jam lagi untuk ini saya jelaskan. Mungkin saya akan coba jelaskan penjelasan aku berikutnya. Kemudian ya yang ini yang akan saya jelaskan berikutnya adalah ini tips ya teman-temannya. Jadi ya teman-teman jika ingin tertarik ini menulis sebuah cerpen ataupun novel politik, selain tadi memperhatikan aspek-aspek dari sebuah tulisan novel politik yang sudah saya sebutkan, dan juga memperhatikan jenis dan juga cara pendekatan yang dipergunakan dalam membuat novel ataupun cerpen politik, teman-teman juga ada beberapa tipsnya ya. Yang pertama adalah tetap relevan. Artinya teman-teman ya fokus gitu. Artinya ya kalau teman-teman ingin misalnya mengkritik suatu sistem, ya teman-teman fokus kritik seperti itu. Misalnya teman-teman ini ingin mengkritik suatu apa namanya suatu pemerintahan yang misalnya pemerintahan yang kurang memperhatikan aspirasi rakyat. Ya sudah fokus di situ, jangan kemudian tengah jalan bahas kasus korupsi misalnya ataupun mungkin tengah jalan bahas masalah masalah apa namanya ketidakpedulian ini apa namanya pemimpin terhadap yang dipimpinnya gitu ya. Jadi ya kita fokus aja kepada ketidakadilan sosial, jangan ngomong korupsi dan ngomong yang lain-lain gitu. Jangan ngomong penyimpangan, jangan ngomong perebutan kekuasaan kalau memang fokus kita adalah ingin membahas relevan apa di ketidakadilan sosial ya. Kita harus tetap relevan tuh dari mulai awal sampai akhir novel gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah riset terus-menerus ya. Karena masalah politik itu kan masalah yang berkembang ya teman-temannya. Apalagi kalau seorang penulis itu ingin menulis sebuah novel politik yang benar-benar menyindir kejadian saat ini gitu. Nah, dia harus ketika dia menulis novel itu dia tetap harus melakukan riset terus-menerus karena bisa jadi politik itu kan dinamis ya, sering diucapkan seperti itu. Nah, politik itu sering berubah ya, makanya kita jangan sampai politiknya sudah berubah, kita akan mengkritik suatu sistem politik, ya kita tetap karena kita tidak mempelajari perubahan yang baru ya kita ketinggalan. Akhirnya kita tulis itu adalah sebelum terjadi perubahan sehingga tulisan kita jadi tidak relevan, jadi tidak apa namanya sejalan dengan perkembangan terakhir. Nah itu makanya teman-teman harus melakukan riset terus-menerus ketika ingin melakukan sebuah penulisan politik gitu. Dan yang ketiga adalah kritik yang berimbang ya. Artinya kalau teman-teman ingin mengkritik suatu sistem ya jangan semata-mata teman-teman menggunakan pendapat pribadi, opini pribadi, walaupun itu tadi saya jelaskan sangat dimungkinkan ya kita menggunakan pendapat pribadi, tapi kita tetap harus berimbang gitu. Artinya pendapat pribadi kita juga harus objektif, artinya memperhitungkan dua sisi gitu. Kita mengkritik misalnya, pemerintah ini tidak adil ya, kita juga harus paham kenapa itu tidak adil gitu. Apakah tidak adilnya itu karena ada alasan tertentu ataupun tidak ada alasan. Misalnya ada alasan tertentu, misalnya tidak adil itu karena ya memang apa namanya negara tuh ingin lebih memperhatikan rakyat yang lemah misalnya sehingga rakyat lemah diberi kebebasan yang seluas-luasnya, kelulusan yang seluas-luasnya sementara rakyat yang kuat itu justru ditekan oleh pemerintah. Nah, itu kan berarti ada alasannya kan. Nah, jadi tetap harus melihat berbagai sisi sehingga kritikannya juga lebih berimbang ya, kritikan antara kita mengkritik secara negatif ataupun kita mengkritik secara positif gitu. Nah, jadi itu teman-temannya tipsnya untuk menulis sebuah novel politik yang pertama adalah tetap relevan, yang kedua harus riset terus-menerus sehingga kita tidak ketinggalan dengan perkembangan terkini, terutama jika yang kita tulis itu adalah kritik sosial ataupun kritik politik terhadap kejadian politik yang sedang berlangsung ya. Kita jangan sampai peristiwanya sudah berubah, kita tidak memasukkannya dalam tulisan kita sehingga tulisan kita menjadi tidak up to date ya. Itu yang kedua riset terus-menerus, yang ketiga ya kita harus kritik yang berimbang, artinya ya ketika kita mengkritik suatu sistem, suatu pemerintahan ya kita juga harus objektif, harus adil juga menilai gitu, baik dari sisi positif maupun negatifnya itu seperti apa gitu ya. Nah itu ya teman-temannya tipsnya ya. Sekarang saya berikan beberapa contoh ide ya, mungkin teman-teman udah mulai tertarik nih untuk menulis sebuah novel politik ataupun sebuah cerita pendek politik ya teman-teman. Mungkin sekarang bingung nih cari temanya seperti apa ya. Ini saya kasih ya ini sekedar beberapa tema yang mungkin teman-teman bisa tulis ya. Walaupun mungkin tidak adalah itu tadi teman-teman kalau misalnya tidak mau menulisnya dalam bentuk terang-terangan ya teman-teman bisa menulisnya dalam bentuk tersamar gitu. Jadi misalnya kita bercerita mengenai suatu keluarga lah misalnya ya.
ayahnya atau otoriter, ayahnya itu ingin menangkan sendiri kan itu bisa digambarkan seolah-olah sebagai suatu negara kan, tapi kita ya karena satu dan lain hal kita mengibaratkan negara itu sebagai suatu keluarga. Ya udah kalau gitu kita lebih bebas menulisnya kan, karena ya yang kita tulis adalah seolah-olah sebuah keluarga gitu, sebuah dinamika tanda petik politik dalam sebuah keluarga, walaupun yang kita maksudkan adalah mungkin dinamika politik dalam sebuah daerah lokal ataupun juga bahkan dalam sebuah pemerintahan nasional gitu. Jadi eh, bisa macam-macam ya teman-temannya, bisa disamarkan juga. Dan saya kasih contoh bahwa sebagian besar novel Indonesia yang menyerempet-nyerempet novel politik itu sebetulnya ya menggunakan nggak terang-terangan ya menggunakan bahasa ini ya, menggunakan bahasa kiasan. Nanti saya akan jelaskan di bagian akhir sih. Kita masih ada seberapa jam lagi ya. Nah, kemudian sekarang ini ya apa namanya eh, ya saya lupa saya jadi mau kasih ide ya kalau teman-teman tertarik nulis ya. Misalnya yang pertama adalah masalah korupsi dan kekuasaan. Nah, itu kan masalah yang menarik ya teman-teman bisa penyimpangan kekuasaan itu kan banyak ya di negara manapun banyak lah termasuk di negara kita gitu kan. Nah, itu bisa menjadi ide teman-teman gitu baik jadi kisah nyata kemudian teman-teman adaptasi dari sebuah kisah fiksi bisa juga ataupun juga teman-teman benar-benar berimajinasi itu terjadi sebuah penyimpangan kekuasaan ataupun sebuah korupsi ya itu bisa teman-teman buat tema dalam menulis sebuah ini politik ya sebuah novel politik. Kemudian yang kedua adalah ya krisis ini ya krisis lingkungan misalnya kan ya teman-teman ya krisis lingkungan itu kan yang macam-macam lah ya baik ada seorang apa pemimpin negara yang kurang memperhatikan lingkungan ataupun justru pemimpin negara yang memberikan keleluasaan terhadap seseorang untuk merusak lingkungan tanpa adanya hukuman sehingga merugikan rakyat ataupun juga ya macam-macam lah ya bisa jadi kisah-kisahnya banyak lah ya, bahkan yang lagi trending topik, yang lagi viral pun ada ya teman-teman pasti tahu lah ya. Jadi ya bisa mengambil topik-topik seperti itu gitu. Nah kemudian yang berikutnya misalnya perjuangan aktivis muda. Jadi ya kita tidak berbicara dari sisi pemerintah, tapi dari sisi orang yang ingin berjuang mengkritisi suatu sistem, suatu pemerintahan, dan dia kita sebut sebagai aktivis kan, yaitu kita bisa mengambil sudut pandang cerita dari aktivis itu, baik aktivis mahasiswa, aktivis buruh, aktivis sosial, dan juga aktivis aktivis lainnya, aktivis politik gitu. Jadi ya itu ya teman-temannya. Nah ini saya tadi kan sudah bilang tuh, saya akan kasih contoh novel-novel Indonesia yang uh, menggunakan bahasa ataupun cerita yang sifatnya tersamar, tapi tidak terang-terangan menggambarkan sebuah novel yang ini ya, sebuah novel yang intinya adalah novel politik gitu. Tapi ada satu contoh benar-benar sebuah novel yang memang dia secara terang dia menyebut secara terang dia mengkritisi ketidakadilan dari suatu atau dari negara terhadap rakyat ya. Nah, ini novel dari ketika Mas Gagah pergi ya dari karya Helvi Tiara Rosa yaitu bercerita mengenai seorang ibu yang berusaha mencari keadilan karena anaknya terbunuh meninggal karena tidak kekerasan dari aparat keamanan gitu ya. Di sini kan berarti kan ada masalah ketidakadilan politik dan juga ada masalah HAM kan. Nah, itu dia dan dia benar-benar menggambarkan itu kejadiannya di Indonesia walaupun ceritanya bisa jadi cerita fiktif kan. Walaupun mungkin terinspirasi dari kejadian yang nyata mungkin ya. Nah, itu teman-teman satu contoh sebuah novel politik yang tidak apa namanya novel politik yang benar ya terang-terangan tidak dalam bahasa kiasan mencerita apa membahas hal-hal yang terkait dengan HAM dan ketidakadilan sosial di Indonesia ya. Jadi itu ketika Mas Gagah pergi dari karya Helvi Tiara Rosa. Nah sekarang saya ada 5 novel lain yang ya bisa disebut novel politik, tapi sebetulnya juga tidak bisa disebut novel politik ya karena novel itu sebetulnya bercerita bukan tentang politik suatu negara gitu dan tidak berbicara suatu negara Indonesia gitu. Tidak seperti novel yang tadi ya Mas Gagah pergi dari apa namanya dari si Helvi Tiara Rosa tadi ya, tapi ya benar-benar ya hanya menceritakan suatu wilayah, suatu desa tanpa dia menggabungkannya dengan satu negara dan tanpa ada kata-kata yang bersifat perjuangan politik kah ataukah mungkin perjuangan ketidakadilan sosial kah ataupun juga perjuangan-perjuangan lain yang
memang ini gitu artinya sesuatu yang tersamar gitu kan terang-terangan. Nah misalnya ya teman-teman mungkin nggak tahu ya Terelie ya negeri para berdebah itu kan ya kita ya kalau walau kita pasti ketika membaca judulnya terbayang oh ini kan mencerita negara yang banyak kejahatannya, banyak maksiatnya ya, banyak kebejatannya ya, makanya isinya negara para pendebah gitu. Walaupun sebetulnya ini hanya bercerita mengenai kisah fiksi biasa, artinya suatu kejadian di suatu desa gitu ya. Bukan di suatu negara, bahkan bukan di suatu kabupaten ataupun suatu provinsi gitu, tapi hanya bercerita kejadian suatu negara apa di suatu desa gitu. Walaupun yang dia bahas itu adalah mengenai kritik-kritik sosial terhadap ketidakadilan dan korupsi yang ya bisa dihubung-hubungkan dengan kejadian di Indonesia gitu. Tapi ya itu dia tidak terang-terangan ya, terlihat dalam negeri para berdebah. eh, itu menyatakan itu adalah sebuah novel politik, tapi ya novel biasa bercerita tentang suatu desa yang ada ketidakadilan sosial dan juga ada korupsi di sana gitu dan ya semua juga bisa tahu lah pasti itu dihubungkan dengan situasi realitas Indonesia saat ini kan ya. Tapi itu tadi ya dia tidak terang-terangan terlihat dan memberikannya dalam bentuk penggambaran ya, dalam bentuk kiasan gitu. Ataupun juga novel Perahu Kertas dari Di Lestari. Itu kan sebetulnya kisah cinta suatu remaja ya, kisah cinta remaja, perkembangan perjalanan kisah cinta remaja seorang wanita, walaupun di situ menyentuh isu-isu yang bersifat isu-isu sosial, isu-isu HAM, dan juga isu-isu perbedaan sosial ya dari novel Perahu Kertas tadi gitu. Tapi ya itu tadi lagi-lagi tidak secara jelas itu menyebutkan misalnya politik suatu negara ataupun suatu keadaan sistem politik di suatu wilayah ataupun negara itu tidak, dia hanya bercerita tentang kehidupan pribadi individu tapi ya dikait-kaitkan dengan isu sosial, isu HAM dan juga isu ketidakadilan sosial gitu. Kemudian yang ketiga adalah Laskar Pelangi ya itu mungkin teman-teman garuk-garuk kepala ya kena bagaimana Laskar Pelangi itu bisa dimasukkan ke dalam sebuah novel politik. Ya itu ya lagi saya bilang mungkin ada tujuan dari Andre Hirata juga selain untuk menceritakan sebuah kisah dia mengenai persahabatan zaman dulu ada kisah juga untuk menyatakan bahwa di sekarang apa bahwa di Indonesia itu juga ada kesenjangan pendidikan loh, ada mungkin yang sekolah yang bagus di kota, akan tapi juga sekolah yang sangat sederhana gitu. Hanya satu ruangan kelas, semua kelas dijadiin satu, kemudian juga gurunya satu, kepala sekolah satu. Nah itu jadi ada realitas politik juga, realitas sosial juga yang ditujukan dalam sebuah karya Andrea Hirata ya, Laskar Pelangi, yaitu bahwa kita perlu memperhatikan masalah sosial, masalah pemerataan pendidikan. Nah itu, jadi ya itu tadi halus aja sih kalau penulis Indonesia kebanyakan menulis mengenai masalah politik ya. Pasti tidak secara terang-terangan, tapi dengan penggambaran yang seolah-olah itu cerita fiksi biasa, tapi ya sebenarnya adalah cerita yang berkait dengan cerita politik gitu. Kemudian pulang ya dari Leila Eskudori itu kalau ini mungkin agak sedikit jelas ya, agak sedikit transparan, terang-terangan dia ada membahas politik walaupun dia hanya membahas suatu kisah keluarga gitu. Tapi keluarga yang terpecah akibat peristiwa tahun 65 dulu ya teman-teman tahu ya 65 dulu di Indonesia terjadi apa gitu. Nah, karena adanya masalah konflik sosial di tahun 65 sehingga akhirnya keluarga itu terpecah gitu. Sebetulnya berbicara misalnya masalah keluarga tapi kan ya tentu berlatar belakangan peristiwa 65 dan situ mungkin juga dibahas mengenai eh, kritikan-kritikan terhadap sosial dan juga terhadap mungkin waktu itu ada kejadian-kejadian ya bersifat represif politik yang sehingga menyebabkan itu terjadi. Nah, itulah yang ditulis oleh si Leila Escudori dalam Pulang gitu ya. Walaupun itu tadi backgroundnya adalah background keluarga, bukan background politik, tapi ya disamarkan untuk pesan-pesan sosial dan politik yang dia juga sampaikan gitu. Kemudian yang keempat itu novel Garis Waktu dari Ahmad Fuadi ya. Nah, ini sebetulnya salah satu dari rangkaian novel seri 5 Menara ya, apa namanya cerita 5 Menara gitu. Nah itu walau itu berisikan memang hanya kehidupan seorang pria ya, jadi pengalaman seorang pria, perjalanan hidupnya, akan tetapi ya di situ dikait sangkut pautkan dengan masalah politik, masalah sosial, masalah HAM gitu. Jadi ya lagi-lagi ceritanya bukan masalah suatu negara, bukan masalah sistem politik, tapi hanya bercerita kehidupan pribadi seseorang, tapi ya akhirnya bisa untuk ini ya bisa apa namanya mencapai
tujuan yang diinginkan gitu ya, membahas hal-hal yang bersifat politik dan sosial. Nah, kemudian terakhir adalah mantra ya karya Tesarok ya, Tesarok. Ini ceritanya mistis dan juga ya jadi dia menggabungkan cerita mistis dengan cerita politik di Indonesia. Lagi-lagi ya karena cerita mistis kan cerita fantasi ya. Jadi ya ya ini ya, tetap dilihatnya sebagai cerita fantasi, tetap cerita fiksi, tetap cerita imajinatif, tetap cerita hayalan penulisnya, tapi ya tetap dimasukkan unsur-unsur politik dan unsur-unsur sosial dalam pembahasan dari ini ya dari novel ini gitu. Jadi teman-teman ya 1 jam nih kita bahas mengenai novel politik. Jadi ya yang pertama adalah aspek-aspek apa yang bisa membuat sebuah novel itu masuk ke dalam novel politik. Kemudian yang kedua adalah contoh-contoh novel-novel politik baik di luar negeri maupun di Indonesia. Walaupun saya tadi bilang ya di Indonesia itu lebih banyak tersamar ya, tidak bicara mengenai politik, sisi politik, tapi secara tersamar memasukkan pesan-pesan kritik sosial, kritik politik gitu. Kemudian juga kita sudah membahas jenis-jenis dan juga pendekatan dalam sebuah novel ataupun cerpen politik. Kemudian kita bahas tips-tips mengenai menulis sebuah novel atau cerpen politik dan yang kemudian kita bahas beberapa tema yang mungkin bisa ditulis untuk sebuah novel ataupun juga sebuah karya politik ya, karya cerpen politik. Dan yang terakhir kita bahas 5 novel di Indonesia yang novel itu sebetulnya novel biasa-biasa saja, bukan novel umum ya, bukan novel politik, tapi ada pesan-pesan mengenai politik, keadilan, ketidakadilan sosial, pesan-pesan mengenai HAM, pesan-pesan mengenai mungkin korupsi juga, itu ya, yang itu adalah kan keseharian juga kan di negara kita gitu ya. Nah itu disampaikannya secara halus gitu, mungkin menggunakan bukan negara ya seperti tadi itu ya Terelie ya menggunakan setting desa untuk menceritakan sebuah seolah-olah sebuah negara itu dalam novel Negeri Para Padebah kan kalau dari judulnya kan negeri ya seolah-olah kita bicara negara mengenai negara padahal yang ditulis itu adalah mengenai desa gitu ya. Sebetulnya desa itu adalah penggambaran suatu negara hanya si Terelie secara halus itu menggambarkannya sebagai seolah-olah suatu desa gitu. Nah, jadi itu ya teman-temannya sedikit dari saya. Kalau untuk teman-teman tanya loh, kalau Kak Dwi novel politik ada nggak? Terus terang belum teman-temannya, saya belum ada. Walaupun terus terang background pendidikan saya satu saya di sosial politik ya dari Universitas Negeri lah yang terkenal lah ya. Alhamdulillah ya. Itu tapi ya saya ya cukup tahu mengenai politik secara teori maupun secara praktek ya sampai sekarang pun juga dikit-dikit masih ya mengamati walaupun sebagai pengamat aja. Tapi ya saya belum belum mau turun ke novel politik ya karena memang saya kan sekarang bidangnya di marketing ya S2 saya juga marketing jadi ya ya saya lebih menulis buku marketing ataupun novel-novel yang cinta aja lah ya novel-novel cinta nggak perlu harus novel-novel apa menceritakan politik lah gitu apalagi penulis-penulis besar pun menulis politik juga bukan novel politik sebetulnya novel biasa yang ada pesan-pesan politik dalamnya kan tidak terang-terangan sebagai novel politik jadi ya udah saya pikir saya ngikutin mereka lah, tidak perlu nulis novel politik juga gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya ditanya ada nggak sih yang membahas sedikit mengenai politik buku Kadwi? Ada. Itu bukan novel sih teman-teman, tapi buku fiksi ya. Tapi buku non fiksi ya. Tapi buku non fiksi pun juga bukan buku politik juga sih. Ini coba saya spill ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat. Saya coba spill. Ini di etalase 17 teman-teman. Nah itu etalase terakhir ya 17. Nah itu jadi ini saya tulis ini buku teman-teman ya, buku eh, jual diri, konsep dan implementasi pemasaran diri. Sebetulnya buku ini adalah buku personal branding ya. Jadi saya tidak bahas politik secara khusus di buku ini gitu. Akan tetapi saya kan menggunakan pendekatan branding dan marketing gitu. Jadi saya menggunakan bagaimana seseorang itu menerapkan konsep branding dan juga konsep marketing untuk dirinya dalam menjual diri dalam artian supaya dia bisa diterima, dipersepsikan baik, dipersepsikan positif, mempunyai brand image yang baik di mata orang-orang yang menjadi sasarannya gitu. Nah, saya sudah memberikan 4 contoh ya. Jadi ada 4 motivasi dalam kita membuat sebuah ini dalam kita membuat suatu personal branding bagi diri kita. Yang pertama adalah motif sosial. Jadi motif sosial itu ya agar kita bisa diterima oleh lingkungan sosial kita dengan baik dan kita harus
harus membranding diri kita dengan sebaik-baiknya gitu kan ya. Saya kasih contoh misalnya seorang inilah seorang ketua RT ya, bagaimana supaya dia bisa dianggap oleh sebagai ketua RT yang baik ya dia harus mempersonal brandingnya sebagai ketua RT yang baik. Nah, makanya pendekatannya itu adalah pendekatan sosial. Nah, bisa jadi pendekatannya adalah pendekatan ekonomi ya. Jadi misalnya bagaimana seseorang karyawan supaya punya personal branding yang baik di kantor, bisa dianggap baik oleh atasannya, oleh teman-temannya, oleh anak buahnya, sehingga dia punya peluang untuk berkembang karirnya di kantor tersebut. Nah, itu kan berarti personal brandingnya adalah untuk kepentingan ekonomi ya. Ya untuk karir dia otomatis kan ke penghasilan dia dan otomatis ke ekonomi. Itu yang kedua kan motivasinya. Nah, kemudian motivasi personal branding yang ketiga untuk yaitu kita menggunakan motivasi bisnis. Jadi misalnya seorang pengusaha kan dia harus personal branding dirinya sendiri selain personal branding dari perusahaannya ya. Kenapa? Jadi supaya perusahaannya tuh punya reputasi yang baik karena pemiliknya, ownernya juga punya reputasi yang baik, punya personal branding yang baik. Nah, jadi tujuan dari si owner perusahaan untuk mempersonal branding dirinya agar supaya bisnisnya berkembang kan. Berarti motifnya adalah motif bisnis kan. Nah, kemudian yang keempat, motif dari kita melakukan sebuah personal branding adalah motif politik. Yang di sini jadi tadi orang-orang ingin terpilih menjadi kepala daerah, misalnya menjadi presiden, menjadi anggota DPR, anggota DPRD kan tentu kan ada personal branding di situ ya. Kayak kalau dalam bahasa Indonesia mungkin ada petik pencitraan, tapi ya tetap pencitraan tuh perlu ya dalam konteks personal branding. Nah, makanya di buku ini juga, buku personal branding ini ya saya menekankan kepada pendekatan yang uh, untuk motif politik gitu ya. Jadi itu teman-teman ada empat motif dalam kita melakukan personal branding, motif sosial, motif ekonomi, motif ini, dan motif politik. Nah, makanya kalau teman-teman tanya, ada nggak tulisan dari Kak Dwi yang membahas mengenai politik? Karena tadi dari 1 jam lebih kita membahas mengenai novel ataupun juga cerpen politik. Ya, saya bilang saya tidak menulis cerpen atau novel politik, tapi saya menulis buku non-fiksi yang ada politiknya sedikit-sedikit ya. Ya itu jadi teman-teman. Jadi ya politik ini ya bagian dari motivasi seseorang melakukan personal brandingnya dengan melakukan kegiatan branding dan marketing bagi dirinya gitu. Akan tetapi saya ada bonus juga sih, mungkin ada teman-teman yang mau jadi calonkan diri dari jadi legislatif misalnya, saya ada 3 bab terakhir mengenai apa namanya marketing politik. Jadi saya menjelaskan beberapa hal terkait dengan marketing politik ya. Saya bacakan ini apa subbabnya. Pertama marketing politik ada persepsi kan. Jadi persepsi itu bagaimana supaya si tokoh politik itu punya dipersepsikan secara baik oleh konstituennya, oleh para pemilihnya. Kemudian yang kedua adalah proses dan organisasi. Bagaimana memproses dan organisasi sebuah kegiatan politik yang bisa membentuk persepsi yang baik bagi tokoh politik tersebut. Kemudian yang ketiga adalah rencana dan implementasinya. Ya bagaimana seorang politik yang ingin mempunyai personal branding politik yang baik melakukan perencanaan dan implementasi kegiatan pencitraannya, kegiatan personal brandingnya ya. Kalau kita sebut kegiatan kampanyenya lah ya. Jadi ya itu sih teman-teman ya satu-satunya buku saya yang terkait dengan politik ya ini buku personal branding. Itu pun juga politik hanya sebagian dari isi ini gitu. Akan tetapi ya seperti pembahasan tadi kita ini di dalam 1 jam ke belakang tadi ya kita membahas mengenai novel dan cerpen politik. Nah itu saya hanya memberikan gambaran aja kalau teman-teman tertarik untuk menulis mengenai bidang politik ya untuk cerpen dan juga untuk ininya apa untuk novel gitu ya. Kalau saya sudah saya jelaskan saya lebih fokus untuk menulis ya novel yang roman aja lah yang tidak terlalu banyak riset yang panjang. Karena apa ya kan saya kan juga menulis buku marketing kan. Jadi saya juga ada kegiatan lain sehingga ya kalau saya menulis novel politik yang perlu riset yang panjang itu tentu agak susah untuk melakukan risetnya. Itu aja teman-teman ya. Kalau teman-teman tadi ada yang nanya apakah ada buku saya yang membahas tentang politik ya hanya sekedar buku personal branding ini aja gitu. Tapi bukan buku-buku yang lain sih teman-teman. Nah, kurang lebih itu ya teman-temannya sedikit dari saya pembahasan mengenai eh, marketing apa maaf mengenai novel dan cerpen politik. Ya mumpung kita sekarang udah masuk tahun politik ya tahun 2023 ini udah rame udah mau habis 2023 2024 ya itu adalah rame-ramenya kita politik yang mungkin teman-teman tergerak untuk nulis sebuah cerpen ataupun novel politik. Saya yakin sih itu akan ini ya akan laku ya teman-temannya menarik perhatian ya kalau teman-teman memang tertarik untuk
menulis topik tersebut gitu karena ya itu tadi ya, itu kalau kita sebut di TikTok tuh adalah istilah viral ya, topik viral kita tahun depan ya, topik politik ya, tahun politik semua, pembicaraan sampai dari pembicaraan elit sampai pembicaraan warung kopi ya pasti nanti tahun depan tuh udah mulai ngomongin politik gitu. Jadi ya mumpung suasananya lagi suasana politik, teman-teman bisa ya menulis novel ataupun juga cerpen politik dengan guidance panduan yang saya sebutkan tadi, termasuk tips-tipsnya gitu ya, kurang lebih seperti itu sih gitu. Nah, kurang lebih itu ya teman-teman ya, sedikit dari saya ya, apa namanya, semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya dan teman-teman apabila ditanyakan bisa ditanyakan melalui kolom komentar di live besok ya teman-teman ya. Saya insya Allah setiap hari live jam setengah 10 mengenai sharing menulis ya teman-teman bisa nanyakan pertanyaan hari ini di besok ataupun teman-teman bisa melihat video-video saya, bisa masuk ke profil saya, teman-teman bisa klik salah satu video apa aja teman-teman bisa tanya di kolom komentarnya ya. Nanti saya akan coba jawab di live besok dan juga saya kalau perlu saya bikin jawaban melalui video ya. Jadi teman-teman bisa lihat videonya dan kemudian teman-teman bisa dapat jawabannya ya. Makanya teman-teman sebaiknya follow akun saya. Jadi kemungkinan besar video saya tuh kalau saya upload akan masuk ke beranda teman-teman. Kalau teman-teman sudah follow akun saya, tapi kalau teman-teman belum follow akun saya, kemungkinan untuk masuk beranda juga relatif kecil ya teman-teman ya. Eh, Begitu sih teman-teman, terima kasih ya atas perhatiannya, semoga mendapatkan manfaat dan kurang lebihnya kalau ada yang kurang-kurang mohon dimaafkan dan semoga bisa berguna bagi teman-teman gitu. Demikian teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam.